Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hub Promotion Room. Pada kesempatan kali ini, kenapa saya menggunakan masker? Karena ini masih pandemi ya, meskipun Indonesia sudah dinyatakan di zona hijau, tapi tetap kita harus menjalankan prokes. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang menarik sih dan agak jarang ya dibahas di kalangan remaja ya, karena nanti wawancara dengan remaja, banyak remaja yang ternyata tidak tahu mengenai hal ini, padahal hal ini sangat penting sekali begitu ya. Itu adalah tentang kesehatan reproduksi. Kenapa tidak dibahas? Kenapa remaja itu tidak membahas mengenai masalah kesehatan reproduksi? Karena dianggap bahwa hal ini adalah hal tabu seperti itu, dan karena tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi, malah ini menjadi sebuah bumerang yang sangat menyakitkan sebenarnya. Nanti kita akan belajar data tentang perilaku kesehatan reproduksi remaja pada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada tamu nih, sahabat saya, cantik, dosen pula dari kebidanan. Oke, namanya adalah Mbak Dwi Agus Safutri, tapi dipanggilnya Mbak Iput. Saya juga tahu kenapa manggilnya jadi Mbak Iput. Oke, Mbak Iput silahkan. Mbak Iput, monggo silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, itu yang terpenting ya. Iya. Iya. Tetap prokes ya? Iya, bagus tetap prokes ya. Memang. Oke. Lagi promkes ya, prokes. Iya. Nah, Mbak Iput, kali ini kan kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja nih Baik. khususnya. Karena selama ini data tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang perilaku mereka itu banyak yang remaja sendiri masih nggak tahu nih, gitu. Karena itu kalau tanya ke orang tua juga gimana gitu kan. Kalau Iya. tanya gurunya juga gimana gitu. Betul, karena kaitan dan kesehatan reproduksi memang bagi remaja itu kebanyakan tabu. Padahal kan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya, termasuk ketika berkata-kata mengenai seks. Orang nggak ngerti seks tuh pasti orang akan berpikir tentang wow, kalau seks pasti Belum saatnya gitu iya, ya. misalnya, kalau seks pasti mengarah ke arah yang tanda kutip ya. Iya. Padahal seks itu adalah salah satu istilah dari pengertian seksualitas. Kayak gitu. Oke. Jadi memang berbeda ya. Oke, nanti kita mendalami ya mengenai hal itu ya. Oke. Nah, mengenai kesehatan reproduksi ini, sebenarnya ada perbedaan nggak sih pengertian antara kesehatan reproduksi dan seksualitas itu sendiri Ada gitu? perbedaannya. Oke, gimana Mbak? Kalau masalah kesehatan reproduksi itu sebenarnya pengertiannya hampir sama kayak kesehatan secara biasa ya. Jadi ada unsur kesehatan baik secara fisik, mental, tidak ada kecacatan. Di sini kalau kesehatan reproduksi itu ditambahkan sehat juga di dalam sistem reproduksinya. Ya, jadi sama saja sih benar pengertian yang kesehatan hanya saja ditambahkan di Pada sehat di bagian sistem reproduksi. Oke. Nah, kalau seksualitas sendiri? Kalau seksualitas itu pengertiannya ya termasuk bagian dari emosi, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan orientasi seksual maupun perilaku seksual. Oh, berarti masih itu lingkupnya itu tetap dalam perilaku seksual ya? Iya, perilaku orientasi seksual. Jadi kalau seksualitas itu kalau saya bilang global, di dalamnya ada seks, kemudian di dalamnya ada perilaku seksual, orientasi seksual, ada hubungan seksual. Macam-macam ya ternyata. Oke. Nah, ini yang menarik adalah di mana masa remaja ini kan masa peralihan ya Mbak ya, masa peralihan di mana dari anak-anak menuju dewasa. Itu kan di mana saat remaja mereka memiliki perkembangan yang luar biasa dalam tubuhnya, termasuk juga organ reproduksinya begitu. Betul. Nah, seberapa penting sih seorang remaja itu mempelajari mengenai kesehatan reproduksi sebenarnya? Penting banget ya. Jadi di sini saya mau bilang dulu seorang remaja. Jadi dari bayi, kemudian nanti dia ada toddler, kemudian nanti ada anak-anak, kemudian ada remaja. Kalau masa remaja banyak sekali sumber mengatakan ya. Jadi ada yang mulai dari 12 sampai 21 tahun masih dikatakan remaja, tapi banyak sumber yang mengatakan. Sobat boleh pakai sumber mana aja ya. Tapi biasanya memang rentang di antara 6 sampai 21.
Kalau secara hukum sendiri orang dikatakan boleh mengambil keputusan medis kalau secara hukum memang di umur 21 kalau secara hukum. 21. Jadi Oke. sebelum umur itu dia kalau misalnya mau mengadakan tindakan medis harus pakai orang tua atau wali. Tapi setelah umur 21 ke atas baru boleh mengambil keputusan sendiri Secara ya. sendiri, oke. Oke, itu rentangnya yang remaja. Kemudian remaja ini biasanya ada tanda-tandanya ya. Ada kok tiba-tiba saya jadi misalnya yang laki-laki kok mimpi basah ya misalnya. Iya, ngompol ya. Itu apa sih kalau saya ngompol gitu. Itu mimpi basah sebenarnya. Ada kayak gitu. Kemudian nanti kalau yang perempuan itu adalah biasanya kok saya keluar darah, kok saya haid. Dan biasanya nih bagi seorang remaja yang bagi anak-anak yang beralih ke remaja itu pasti malu loh biasanya. Kalau perempuan, kalau laki-laki kan dia ya diem sih biasanya ya, kalau dia mimpi basah kayak gitu. Tapi kalau perempuan tuh biasanya bagaimanapun kan ada namanya perubahan seks primer dan perubahan seks sekunder. Apa tuh? Menarik sepertinya. Oke, ini kita bahas remaja dulu. Iya, berarti ke seksualitas Oke. ya. Iya, oke. Kalau misalnya bagi laki-laki yang namanya perubahan seks primer, ya jadi itu adalah dia mimpi basah. Jadi kalau seks primer itu artinya perubahan seks primer itu lebih ke hormonalnya. Testosteron ya berarti ya. Testosteronnya. Jadi testosteronnya sudah siap. Dia sudah kalau mimpi basah. Kalau bagi laki-laki, berarti dia sudah siap membuahi. Ini yang perlu kita hati-hati. Oke. Dan spermanya sudah berfungsi, kata-katanya seperti itu. Oke. Kita di sini mungkin agak sedikit vulgar karena namanya kesehatan ya. Iya. Ini jadi, mungkin teman-teman semua juga perlu tahu, terutama orang-orang kesehatan. Jadi kita kupas tentang kesehatan reproduksi. Sebenarnya nggak ada yang tabu ya. Iya, betul sekali. Nggak ada yang tabu. Jangan dengan dari tabu kemudian kita nggak mau belajar. Akhirnya ya udah kejadian yang nggak diinginkan. Iya, takutnya nanti mereka malah mencari di Google, sedangkan di Google itu kan informasinya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan keseluruhan ya mengenai kesehatan reproduksi, malah nanti bisa nyangkut ke situs porno dan lain-lain. Itu lebih bahaya lagi begitu. Oke, kembali ke tadi ke pertumbuhan seks primer itu. Laki-laki berarti dia sudah mimpi basah. Tapi kalau perempuan dia mulai haid. Itu yang seks primer ya. Kalau laki-laki sudah mulai mimpi basah, perempuan sudah mulai haid, itu tandanya dia bisa menghamili dan bisa dihamili. Maksudnya menghamili bagi laki-laki, dihamili bagi perempuan. Wah, itu bahaya juga ya kalau mereka nggak tahu ya. Ini yang perlu digarisbawahi, dan itu memang harus benar-benar kasih garis bawah ya. Maksudnya jangan main-main. Kan kemarin sempat ada film 2 Garis Biru ya. Itu kan kayaknya masih SMA. Bener kan film 2 Garis Biru tuh kayaknya? Iya. Itu jadi korban gitu ya? Iya, jadi karena mereka nggak tahu bagaimana kesehatan reproduksi, ya akhirnya seperti itu. Kemudian ada yang kedua, itu perubahan seks sekunder. Kalau seks sekunder mungkin bisa dilihat secara kasat mata. Kalau yang perubahan seks primer kan yang ngerti dirinya sendiri kan. Karena hormon di dalam ya, karena ya. Saya haid pun kalau adalah yang tahu kan saya sedang haid, kayak gitu kan yang tahu dirinya sendiri. Orang lain kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Nah, kalau perubahan seks sekunder ini bisa dilihat. Jadi kalau laki-laki misalnya suaranya jadi lebih berat. Jadi lebih berat ya. Ngebas ya. Ngebas. Oke, jadi lebih berat. Lebih berat. Oke. Kemudian mulai tumbuh kumis, bulu-bulu halus. Wah, ini saya nggak boleh copot ini. Oh, saya sudah nggak remaja lagi ya. Oh iya, remaja deh. Lanjut. Ya. Kemudian ya pokoknya mulai tumbuh bulu-bulu halus ya. Di kaki, tangan, kaki, yang di area kemaluan. Kemudian ya jakunya mulai kelihatan. Kelihatan. Ini cowok ya ini, tulen. Ada jakunya ya. Iya. Ya, kemudian kalau misalnya bagi perempuan, ada lagi dadanya mulai bidang. Kalau cowok kan, adalah modelnya mas, ya, jadinya. Tapi saya udah nggak remaja lagi. Contohnya seperti ini. Iya, ini perubahan menuju dewasa. Inilah manusia dewasa seperti ini. Gitu. Kemudian apalagi ya, suara mulai berat. Kemudian tadi sudah saya bilang ya, mulai tumbuh bulu-bulu, kemudian dari mulai bidang, kayak gitu sih. Kalau misalnya cowok sudah mulai terbentuk, kalau cowok tuh ya terbentuk seorang cowok ya, gitu ya. Kalau cewek ya hampir sama sebenarnya ya. Jadi
payudara mulai tumbuh, itu mulai tumbuh bulu-bulu halus juga ya di ketiak, di area kemaluan itu mulai tumbuh juga kalau perempuan. Kemudian ya kalau perempuan tuh pasti sudah mulai muncul tonjolan-tonjolan ya. Ini Jangan mikir macam-macam ya. Ya yang menonjol pada cewek ya itulah ya, cewek gitu. Itulah perkembangan jadi cewek dewasa begitu betul. ya. Itu Gitu. yang memang kalau saya bilang jangan suka menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol. Oh, iya iya iya. Khusus pesan buat perempuan ya. Iya iya, apalagi yang suka ketat-ketat gitu. Iya, Kan banyak ya SMA yang sempat viral ya kemarin waktu lulusan itu, waktu pilek-pilekan. Astaga, udah mini sekali. Ya itu menonjolkan hal yang Iya, menonjol jadi gitu. ini mungkin pesan buat para remaja, jangan menonjolkan hal yang sudah menonjol. Seperti itu ya. Karena itu bisa memancing ya, Betul. memancing sesuatu Ya. gitu. Oh ya, lupa saya tambahkan. Jadi merupakan salah satu ciri juga bahwasanya kalau mulai masa remaja itu pasti mulai timbul ketertarikan lawan jenis. Ini saya bilang yang normal ya, makanya saya bilang lawan jenis. Iya. Soalnya ya dulu sih SMA sih saya pernah punya pacar sih sebenarnya. Cuman Cinta pertama. tapi ya itu kisah sedih sih sebenarnya, kisah Wah, sedih kisah di sedih ya. SMA gitu. Dari sama bahagia. Iya. Kisah sedih. Ya karena waktu itu kan memang ya benar sekali karena memang tertarik begitu kan dengan lawan jenis dan akhirnya teman-teman kemarin kan memang dulu itu memang trennya itu kalau cowok ya SMA itu kalau nggak punya pacar ya kayak nggak laku-laku gitu. Akhirnya sebenarnya saya pacaran itu bukan karena tuntutan karena saya tertarik benar-benar tertarik dengan cewek itu, tapi karena tuntutan sosial begitu, tuntutan sosial Iya. bahwa mosok kowe cowok nanti pacar sih gitu. Iya, kecowokannya dipertanyakan. Iya. Maksudnya, Betul. saya nggak memilih kosakata dan kejantanan. Iya. Jangan ya. Iya, soalnya ya Kecowokannya dipertanyakan. sekarang juga apa ya Mbak ya, perilaku remaja kan memang erat sekali dengan apa yang dikatakan dengan pacaran kan ya pastinya, meskipun sebenarnya kalau kita gali lagi dalam pacaran itu kan pasti banyak hal yang enggak terkuak gitu sebenarnya apa perilaku, bahkan ada beberapa remaja, banyak bukan hanya beberapa ya, banyak perilaku pacaran remaja itu yang beresiko gitu. Nah, resikonya itu ya salah satunya adalah perilaku seks bebas. Nah, yang nanti akan kita gali lagi ya. Dampaknya apa seperti itu. Oke. Nah, jadi penting sekali ya seorang remaja itu mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Berarti kesehatan reproduksi juga mempelajari tentang perkembangan perubahan dia juga ya, perubahan dia menuju dewasa itu juga termasuk Iya, di dalamnya itu ya. Ya, termasuk tadi mungkin yang perlu diketahui dari kesehatan reproduksi, kemudian dari apa sih bedanya pro sama seksualitas ya. Jadi seksualitas itu kan tadi saya bilang globalnya ya. Jadi dia itu punya turunan saya bilang ya. Jadi misalnya kayak seks. Kalau orang bilang seks itu kan seringnya pasti, apalagi remaja, pasti seks itu mengarahnya hubungan seksual. Atau kalau bahasa medisnya bisa dikatakan intercourse mungkin. Oh iya, oke. Nah, jadi pasti mengarah ke situ, padahal seks, apa sih sebenarnya pengertian seks? Jadi seks itu sebenarnya jenis kelamin. Kalau misalnya kalian mengisi dalam bahasa Inggris, kalau di kita kan pasti jenis kelamin ya. Iya. Tapi kalau in English kita nggak mungkin kan bilang jenis kelamin. ya? Oh iya, seks. Iya. Male or Jadi, female. seks itu adalah semacam kodrat ya, semacam kodrat, kemudian ya dari karakteristik biologis terutama ya, karakteristik biologis yang dia memang mengarahkan kamu tuh laki-laki atau perempuan. Ya, jadi seks itu yang akan bilang kamu male or female. Dan saya tidak akan berbicara di luar yang abu-abu ya, itu karena kita membicarakan saat ini. Iya. Abu-abu, waria dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia memang seks itu ada dua aja, jadi laki-laki atau perempuan, male or female. Tapi nanti ketika kalian mungkin sampai di Thailand, seks itu ada 11 jenisnya. Oh iya, ada 11. Ada 11 jenisnya. Jadi itu ada turunan-turunan. Saya nggak hafal istilah-istilahnya apa saja. Iya. Salah satunya waria gitu ya. Transgender. Iya, transgender itu masuk di dalamnya. Tapi ada transgender yang memang
dia itu ada sendiri-sendiri klasifikasinya, atau mungkin bisa dicari di silahkan Google googling ya aja, nanti ya. aja. Kalau setahu saya mungkin dulu saya pernah baca gitu, memang kalau di Thailand ada 11 jenis gender seks, 11 Setahu saya sih memang laki-laki tiga sih. iya, laki-laki itu ada jenisnya lagi, lesbian itu ada jenisnya lagi. Tapi kita nggak usah bahas itu ya. Nanti mungkin ke episode selanjutnya aja ya. Mungkin yang pengen tahu mengenai hal itu nanti bisa akses ke YouTube kita nanti. Oke. Tadi kan seks dulu yang pertama ya. Seks sama gender juga beda lah ya. Kalau seks itu tadi saya bilang jenis kelamin. Lebih ke biologis gender, ya. Biologisnya. Kalau gender itu lebih ke sebenarnya opini masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan. Seperti itu peran sosialnya dia gitu ya. Tapi kita juga nggak ngomong gender hari ini. Karena itu materinya terlalu berat gitu. Iya, gender beda lagi nanti. Iya. Kemudian ada lagi yang namanya orientasi seksual. Nah, ini orientasi seksual itu sebenarnya lebih ke mengarah ketertarikan kita kepada jenis kelamin tertentu. Jadi misalnya kayak ya laki-laki sama normalnya ya, sama perempuan dan juga sebaliknya. Betul, tapi kan sekarang terjadi fenomena yang dimana memang laki-laki suka laki-laki atau kemudian perempuan suka perempuan, ada seperti itu ya. Jadi memang itu sebuah fenomena yang terjadi saat ini, tapi sebenarnya nggak saat ini sih. Dulu zamannya kalau kita lihat sejarah zamannya Nabi Lut juga kayak gitu. Iya. Ada kaum Sodom, kalau tahu ya itu ya laki-laki. Iya betul. Jadi harus hati-hati ya teman-teman gitu. Fitrahnya di mana gitu sebagai seorang manusia gitu. Oke. Kemudian satu lagi ya, ada yang namanya perilaku seksual. Nah, kalau perilaku seksual itu adalah ya perilaku yang memang mengarahkan ke arah hubungan seksual, jadi seperti rangsangan. Jadi nggak serta-merta semuanya seksualitas itu berbicara dengan hubungan seksual ya. Ternyata ada dari segi sosial tadi seperti peran, gender, kemudian seksual secara biologis, secara sosial begitu ya. Jadi nggak hanya serta-merta berpikir bahwa seksualitas itu tentang berhubungan seksual saja ya, berarti ya. Betul. Berhubungan badan maksudnya itu ya. Itu nanti sendiri namanya hubungan seks. Yang termasuk hubungan badan namanya hubungan seksual. Ada kita tahu hubungan di depannya. Atau kita sebut intercourse bisa atau apa ya. KNPI ya? Iya, KNPI perlu kita bahas itu. KNPI ini kita bukan ngajarin ya, tapi ini benar-benar pure pengetahuan kepada teman-teman remaja yang memang harus tahu. Betul. Gitu, memang harus tahu gitu supaya nanti remaja punya bargaining gitu. Bargaining itu kan tujuannya memang untuk itu ya. Nanti kita akan mendalami lagi manfaatnya apa sih kalau kita tahu gitu tentang kesehatan reproduksi gitu. Oke, Mbak Iput, selanjutnya nih. Saya pengen tahu nih sebenarnya ada data apa sih gitu tentang perilaku seksual remaja atau perilaku bahkan perilaku mungkin pacaran ya gitu. Apakah perilaku pacaran remaja di Indonesia itu termasuk yang beresiko begitu karena banyak orang berpikir bahwa ya namanya remaja kan sudah mulai tertarik nih, jadi memang menghalalkan nih, is okay pacaran gitu, akan tapi kita berbicara data ya. Kita bukan opini nih, tapi mau berbicara data yang ada di lapangan. Sebenarnya perilaku remaja pacaran khususnya itu seperti apa sih yang ada di lapangan seperti itu, Mbak? Oke, jadi ini ada sebuah penelitian ya yang meneliti memang perilaku remaja. Jadi sebenarnya kalau masalah perilaku remaja itu asik buat diteliti ya. Karena remaja itu masa yang berapi-api loh. Iya, masa yang berapi-api. Pasti menyenangkan meneliti mengenai perilaku remaja. Termasuk salah satunya pacaran. Jadi ada sebuah penelitian yang memang di sini membahas mengenai perilaku pacaran remaja. Pacaran, ya, ingat pacaran. Mungkin kita perlu tahu ya teman-teman ya, kalau misalnya pacaran itu zamannya ibu kita sama kalau
anak-anak sekarang mungkin zamannya ibu kita termasuk yang kita belum sebagai ibu tapi tengah-tengah kita gitu, tengah-tengah ya, generasi Z ya. Ya, zamannya ibu saya dulu lah ya. Zamannya ibu saya dulu yang namanya orang pacaran pasti tetap ada karena masalah cinta itu dia nggak akan lekang oleh masa. Jadi cinta tuh dari zamannya Adam dan Hawa sampai zaman sekarang nggak ada matinya tuh namanya cinta ya. Iya, betul. Nah, kemudian begini, kalau misalnya zaman dahulu orang pacaran itu paling kan cuma senang-senangan aja ya. Lirik-lirikan tuh udah seneng banget. Iya. Kalau pengalaman saya di SMA dulu ya Mbak, jujur loh ini saya nggak bohong. Kita cerita pengalaman dulu ya. Itu cuma goncengan aja udah mentok itu. Senangnya minta ampun. Bener, ya. itu udah Goncengan main gonceng, antar ke rumahnya, jemput, udah gitu doang, sebatas itu doang. Atau makan bersama mungkin ya. Iya, makan bersama, saling gitu. traktir. Terus karena kita tempat lesnya bareng gitu kan. Ya. Jadi kita ke tempat les bareng, makan bareng, ya udah sebatas itu aja gitu. Tapi kita nggak tahu nih zaman-zaman sekarang gimana nih perilakunya nih. Kalau gitu. zaman sekarang ini ada penelitian yang mengatakan bahwasanya pacaran remaja itu sekarang semakin permisif ya. Jadi kayak apa tuh Mbak permisif tuh artinya? maksudnya dia juga sering banget ngelihat apa namanya ya, Adegan-adegan gitu ya. Iya, kemudian dia istilahnya apa ya? Kok sopan santunnya hilang, adat ketimurannya hilang gitu ya. Iya, Jadi betul. misalnya 92% anak berpacaran itu pasti berpegangan tangan. 92% berarti hampir semuanya yang pacaran pasti pegangan tangan. Oh, berarti saya nggak termasuk itu. Tapi kan itu dulu ya. Beda lagi. Itu kan dulu ya. Gitu. Kemudian ada lagi nih, itu kan 92 berpegangan tangan tuh. 82%-nya pasti berciuman. Berciuman. Iya betul. Kemudian 63%-nya itu mereka melakukan rabaan atau petting. Jadi kan tadi seperti Mas Pras KNPI bilang ya. KNPI. Dan semua kan pasti kalau remaja sekarang memang berawalnya dari KNPI ya. Kissing dulu. Kalau udah kissing, udah kiss ya udah. Lanjut. Pasti kan lanjut ke necking. Tahu necking? Necking daerah leher ya. Bikin cupang lah. Oh, itu ikan bukan? Tapi hati-hati loh, jangan suka bikin cupang ya. Iya. Di luar negeri ada loh. Di luar negeri ada remaja umur 17 tahun, dia mati gara-gara dicupang, meninggal gara-gara dicupang. Oh ya? Iya betul. Astaga, hati-hati ya. Iya, itu fakta ya, bukan gosip. Oh, iya. Bukan fakta juga. Kita semuanya ini based on data ya, jadi bukan opini atau apa begitu, tapi memang ini berdasarkan data yang kita dapat gitu, berdasarkan penelitian begitu. Oke, lanjut. Kemudian habis necking P ya? Petting. Petting itu istilahnya mau gosok-gosokan alat kelamin tapi dia masih pakai baju gitu ya. Oh, I see. Oke. Ya, itu mungkin adalah step bagi yang masih tahap awal kali ya petting itu. Kalau itu kok kayaknya seperti itu nikmat, kemudian dia lanjut ke intercourse-nya atau hubungan badan. Oke. Biasanya seperti itu, ini yang perlu diwaspadai bagi para remaja ya. Mesti ingat nih, pacaran itu sekarang juga mengalami perkembangan zaman. Sekarang kalau misalnya punya pacar tapi nggak bisa diapa-apain kayaknya males deh gitu. Ya pacar harus mau diapa-apain kalau sekarang kayaknya kayak gitu. Kayaknya emang kayak gitu. Jadi teman-teman ya kita juga nggak mau mempengaruhi harus enggak pacaran, ya itu kembali lagi ke teman-teman ya, mau pacaran atau enggak, karena itu keputusan begitu kan. Tapi harus sangat berhati-hati begitu, karena mengingat data tadi yang ditampilkan adalah seperti ini sangat berisiko sekali, karena anak-anak sekarang, remaja sekarang ternyata data menunjukkan lebih sangat permisif sekali terhadap hal-hal yang menjurus atau mengarah ke hubungan seksual seperti itu yang seharusnya memang belum gitu. Nah, misal nih Mbak, misal seorang remaja nih sudah melakukan hubungan seksual gitu. Apa sih dampaknya bagi mereka begitu yang kita bisa bilang bahwa seperti hubungan seksual pranikah ya, hubungan seksual sebelum menikah begitu, meskipun statusnya pacar tetap aja belum menikah begitu, karena ya ini menjadi rahasia umum lah ya, banyak sekali kasus-kasus gitu di tetangga, teman, saudara juga itu ada gitu. Itu apa Mbak dampaknya? Dampaknya mengerikan sekali ya. Jadi kalau misalnya karena pergeseran gaya pacaran zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya. Dan kemarin juga sempat ada penelitian, mungkin sebelum saya masuk ke dampak, memang kemarin juga ada sebuah penelitian
itu sebenarnya sebuah penelitian yang membuat kita sakit juga ya sebenarnya. Maksudnya sakit itu adalah itu penelitian dilaksanakan di kawasan Jogja, di mana Jogja itu terkenal dengan kota pelajar. Tapi kalau kita tahu di Jogja itu hampir banyak sekali, hampir 90% wanita di sana itu sudah nggak perawan gitu loh. Jadi para pelajar, iya. Jadi kan mengerikan sekali itu. Dan Jogja itu sangat bebas. Ya ada beberapa bagian yang memang dia masih bagus gitu ya. Tapi juga ada bagian yang memang di sana kalau di Jogja sering kita ketemui misalnya kayak kos-kosan yang campur gitu kan juga banyak. Meskipun juga masih beberapa juga yang masih yang memang bagus. Yang sendiri ya, cowok sendiri, cewek sendiri, dan ibunya kos galak, dan itu lebih baik. Iya, makanya kalau mau cari kos-kosan, kan yang ada ibu kosnya. Iya, cari ibu kosnya yang galak gitu, yang bawel gitu. Kalau masukin cowok ke kamar langsung dimarahin, itu malah lebih bagus daripada nggak ada ibu kosnya yang bebas free gitu kan. Itu malah bahaya gitu. Itu kan mengerikan sekali ya. Kemudian dampak atau bahayanya apa gitu. Jadi dari segi kesehatan reproduksi, dampaknya mengerikan ya. Kalau misalnya perempuan sudah terbuka segelnya, artinya dia sudah melakukan hubungan seksual. Oke, tidak perawan lagi lah kitanya. Nah, sayangnya sekarang ini masalahnya perawan itu sudah bukan jaminan ya kayaknya ya. Kalau zaman dulu kita melupakan adat ketimuran. Gitu. Iya, jadi sebuah keperawanan itu merupakan suatu nilai yang luar biasa ya. Tapi gitu. Makin kesini kok keperawanan itu sepertinya makin makin tergerus gitu ya penilaiannya ya gitu. Itu sesuatu yang nggak penting begitu. Iya, orang perawan apa sih penting cinta. Padahal kalau kita membahas masalah cinta, teori cinta ya, cinta yang begitu menggebu itu hanya bertahan selama 2 tahun. Setelah itu dia akan pudar. Makanya cinta itu banyak segi, harus ada komitmen, harus ada rasa cinta sendiri, kemudian dibarengi dengan istilahnya sanubarinya, hati nuraninya juga harus berperan, sehingga kan nanti cintanya itu dalam bentuknya indah, nggak hanya yang kayak gitu cinta yang seneng aja, cinta yang mengarah ke seksual aja, karena kan nggak seperti itu sebenarnya. Oh, jadi cinta itu hanya bertahan, kalau cinta itu hanya bertahan rata-rata yang menggebu. Aja. Oh, saya makanya hati-hati untuk para remaja. Jadi kamu yang misalnya demi cinta kamu harus mau tidur dengan saya misalnya. Oh iya. Kalau kamu nggak mau tidur dengan saya putusin. Ya, jadi karena mengatasnamakan cinta tadi ya. Karena dia mengatasnamakan cinta, akhirnya dia yang orang bilang cinta itu buta kayak gitu loh. Jadi sampai semuanya diserahkan, termasuk mungkin kehormatan diri. Padahal ketika dia melakukan hubungan seksual itu banyak hal yang memang perlu diperhatikan, dalam artinya yang menjadi dampak. Dari organ reproduksinya sendiri. Nah, namanya kesehatan reproduksi bagi wanita itu ada namanya masa reproduksi yang bagus. Jadi masa reproduksi yang bagus itu adalah masa reproduksi yang ketika dia hamil itu range aman bagi dia. Umur 20 sampai dengan 35 tahun. 20 sampai 35 aman bagi dia untuk hamil. Makanya kalau misalnya di bawah umur nih, anak SMA 17 tahun dia hamil, berarti kan hamil di bawah umur. Hamil di bawah umur reproduksi maksud saya. Ya, kemudian dia disebut kehamilan beresiko ya itu ya. Itu termasuk kehamilan yang beresiko. Kemudian dari segi organnya sendiri kan belum matang otomatis ya. Kemudian nanti dampaknya itu dari segi kesehatan reproduksinya. Kemudian belum lagi segi sosialnya. Iya, betul. Yang jadi korban di mana-mana itu kebanyakan perempuan, ya kan? Kita nggak bisa memungkiri itu. Iya. Laki-laki dia berhubungan seksual, mohon maaf, yang keluar kan hanya spermanya aja. Mohon maaf ya, iya kan? Agak sarkas sedikit. Iya, tapi emang seperti itu gitu. Iya, tapi kalau bagi wanita, dia risikonya bisa hamil gitu. Wah, kalau sudah hamil sudahlah itu. Sudah hamil dia masih sekolah pula, misalnya. Kalau sudah kuliah, kalau kuliah hamil kan masih boleh. Masih boleh. Tapi ketika SMP SMA hamil, pendidikan di kita kan belum membolehkan itu. Iya. Hamil di luar nikah. Jadi istilahnya apa ya? Dampaknya nggak bagus dari segi psikisnya juga iya. Iya, betul. Nanti ancaman belum lagi kalau diusir orang tuanya, belum lagi kalau misalnya disuruh gugurin. Nah, yang disuruh gugurin ini juga bahaya loh. Menggugurkan kandungan kalau misalnya kalau di Indonesia itu masih ilegal ya.
Jadi menggugurkan kandungan atau aborsi di Indonesia masih ilegal. Oh, berarti kalau ilegal itu punya dampak terhadap hukum juga ya, berarti ya? Dampak terhadap hukum. Jadi istilahnya kalau misalnya dia menggugurkannya adalah misalnya dengan cara yang salah ya, atau mungkin dia pergi ke dukun gitu. Ternyata dia juga misalnya menggugurkannya nggak benar, dia bisa perdarahan, bisa menyebabkan kematian. Juga. Kemudian nanti kalau misalnya tehnya juga salah misalnya ya, bisa mempengaruhi organ reproduksinya, rahimnya juga bisa bermasalah juga. Jadi gitu kan. Tapi kalau dia sendiri sudah ibaratnya udah nggak perawan lagi, itu kan tetap di hati kecilnya ada sesuatu rasa yang sedikit mengganjal, yang beda dengan yang memang dia menjaga virginitasnya sampai dengan akhir kayak gitu. Sampai dia menikah ya intinya. Betul, jadi dampaknya mengerikan sekali. Secara psikologi juga ternyata ngeri ya. Berat juga ya. Dan bagi wanita, kenapa saya selalu tekankan ke wanita? Karena memang korban kebanyakan wanita. Jadi sebenarnya masalah seksualitas, masalah hubungan seks di kalangan remaja itu mengerikannya itu apabila memang sampai terjadi hal seperti itu. Dan sekarang juga banyak kasus yang terjadi pembunuhan, itu banyak sekali kita lihat di berita ya. Pembunuhan tuh hanya gara-gara masalah pacaran, nggak mau diajak berhubungan seks, kemudian dibunuh, itu banyak sekali. Dan kebanyakan korbannya perempuan biasanya. Ngeri juga ya, sampai gara-gara pacaran atau mengatasnamakan cinta akhirnya. Karena gini Mbak, saya pernah mendengar gitu, ternyata seorang cewek itu lebih mudah ditaklukkan dengan perasaan. Apakah benar sih seperti itu gitu? Ketika mengatasnamakan cinta, cewek itu luluh gitu. Apakah benar seperti itu sih sebenarnya secara psikologis? Secara psikologis perempuan itu lemah di pendengaran. Oh. Si pendengaran, makanya ketika si cowok digombalin itu gitu ya. Si cowok itu pandai membuat kata-kata bersayap, pasti si perempuan akan terbang. Oh, itu ya. Iya benar. Oh, iya. Tapi dia nggak ngerti kalau saat dia akan dihempaskan. Oh, jadi harus hati-hati. Jadi gimana nih sebagai seorang perempuan misalnya dia berpacaran gitu kan, misalnya harus gimana nih supaya misalnya kalau diajak mau berhubungan seksual si cewek ini harus gimana nih, harus putus nggak mau katanya bilang cinta atau gimana harusnya? Jadi begini, kalau misalnya yang bisa menyayangi diri kita sendiri kan bermula dari kita sendiri ya. Jadi yang bisa menjaga pun juga otomatis kita sebagai benteng pertama. Kemudian orang tua. Nah, jadi orang tua itu juga berperan penting. Orang tua di mana memang dia harus memperhatikan putra-putrinya, apalagi di masa perkembangan, di masa remaja. Karena remaja itu kan sebenarnya banyak tanya. Dan kenapa dia mencari informasi di luar? Itu karena memang informasi di dalam atau di keluarganya, berarti dia kurang mendapatkan itu. Dalam artian dia kurang nyaman berbagi di rumah sehingga akhirnya dia akan keluar. Iya, karena banyak orang tua berpikiran bahwa ya nanti mengenai kesehatan reproduksi nanti remaja akan tahu dengan sendirinya gitu. Padahal nggak juga, mereka tahu dari mana kalau nggak dari orang tua kan. Ya, makanya betul. Orang tua harus lebih open minded ya, berarti harus lebih terbuka ya mengenai hal itu ya, bahwa hal tersebut memang bukan hal yang tabu untuk dibahas sebenarnya ya, karena itu sangat penting sekali bagi perkembangan. Apalagi tadi Mbak Iput bilang bahwa remaja itu masa yang berapi-api gitu, di mana hormonnya mulai tumbuh gitu kan. Rasa ingin tahunya besar dan ingin mencoba. Seperti itu yang harus di bold, highlight. Karena bahaya sekali ya bagi remaja yang nggak mengetahui tentang seksualitas, mungkin juga bergaining dia juga kalau Mbak Iput bilang ketika tidak tahu bahwa itu bahaya ya it's okay kita melakukannya gitu. Padahal itu nggak hanya pengaruhnya, dampaknya itu nggak hanya bagi secara fisik saja bahwa dia hamil, ternyata secara sosial juga luar biasa sekali ya dampaknya ke masyarakat. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah hampir semuanya selalu cewek yang menjadi korban. Hati-hatilah para cewek gitu. Iya, apalagi betul. Cewek lemah dengan kata-kata bersayap tadi. Saya lanjutkannya. Tadi kalau cewek itu memang lemah di kata bersayap. Jadi dia itu ada cowok yang pandai merayu, luluhlah dia.
bahwa dia disakiti berkali-kali, tapi ketika dirayu balik lagi gitu. Jadi kayak jatuh di lubang yang sama gitu. Terus Tapi kalau laki-laki itu dia lemah di mata. Artinya kalau misalnya ada cewek yang menggoda, ya pasti tergoda ya. Dalam artian gini loh, kalau kita ibaratkan kucing mana sih yang nggak mau dikasih ikan gereh kayak gitu. Oh gitu ya. Bener nggak sih? Berarti pemisalannya nanti kalau cowok itu kucing gitu, kalau cewek itu burung ya. Bukan baru ikan gereh itu loh. Iya. Jadi menarik sekali ya sebenarnya ya. Ternyata perempuan itu harus ekstra hati-hati ya. Iya. Tadi Apalagi ada pertanyaan remaja ya. belum dijawab ya. Ada pertanyaan yang belum dijawab yang perempuan harus ngapain sih kayak gitu. Jadi pilih kamu mau takjak tidur atau putus. Pilih putus karena gini loh. Orang yang kalau memang bagi perempuan ya, terutama bagi para wanita, bagi perempuan, teman-teman cewek, kalau memang pacar kamu tuh bener-bener senang sama kamu, sayang sama kamu, pasti dia akan jaga kamu sampai akhir. Sampai Iya, menikah. jadi bagi cewek pilihannya kalau nggak dihalalin tinggalin udah. Iya, apalagi Halalin kalau atau tinggalin. Udah. iya kalau mau diajak yang macam-macam berhubungan seksual seperti itu udahlah. Itu berarti cowoknya nggak cinta lah ya. Betul. Jadi dia hanya menjadikan, kalau saya bilang menjadikan para cewek kayak piala bergilir. Tahu maksudnya piala bergilir ya? Jadi jadi ceweknya ini diajak berhubungan seksual, habis itu tinggalin, punya pacar lagi kayak gitu lagi, tinggalin. Jadi cewek tuh bukan piala bergilir ya. Cewek itu adalah sebuah piala kehormatan yang harus dijaga. Betul, Ya berarti jadi ya. pialanya nanti buat suaminya. Iya gitu. betul. Jadi harus hati-hati ya teman-teman di sini mengingat bahwa data tadi permisifnya remaja saat ini sangat tinggi sekali karena ya mungkin pengaruh dari media juga ya. Media sangat tinggi. Iya, pengaruh media seperti TV yang hampir tiap hari kita melihat adegan pacaran lah, seperti itu, adegan ya mesra-mesraan meskipun tetap disensor, akan tetapi konteksnya tetap ke sana gitu, iya kan? Iya. Konteksnya itu tetap ke sana begitu gimana? Termasuk ini juga ya masalah media. Jadi kalau misalnya pengguna internet atau kita bilang netizen ya, netizen Indonesia itu ternyata juga dia banyak juga loh meretas situs porno, luar biasa. Ya tadi memang di Indonesia netizen yang mengakses situs porno itu cukup tinggi ya menurut tinggi, data ya. Betul, Dan tinggi. juga termasuk di dalamnya itu termasuk remaja yang mungkin kepo gitu dengan hubungan seksual gitu. Nah, langkah baiknya jika kalian nih para remaja tahu nih tempat di mana untuk curhat mengenai hal itu, tempat yang tepat yang mereka tahu, yang mereka care kan, berarti dengan mereka seperti itu, seperti orang tua ataupun kalau ke puskesmas mungkin ada KRR ya, kesehatan reproduksi remaja ya, yang kalian bisa curhat ke sana mengenai kesehatan dan jangan malu-malu gitu untuk bertanya mengenai hal tersebut ya, berarti ya Mbak Iput ya. Betul. Jadi semakin kita nggak ngerti, kita melakukannya, jadi malah kebablasan. Ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi, kayak tadi ya, kehamilan tidak diinginkan atau KTD tadi, penyakit menular seksual itu sekarang banyak mengancam para remaja. Iya betul. Jadi harapan kami setelah teman-teman remaja mendengarkan atau menyimak podcast kali ini adalah kalian punya bargaining atau kekuatan gitu untuk say no pada perilaku seksual beresiko seperti itu. Khususnya remaja-remaja yang karena masih menggebu-gebu ingin mencoba-coba begitu kan, harus hati-hati begitu. Harus sangat hati-hati karena mengingat bahwa permisifnya sekarang sangat tinggi sekali ya karena pengaruh media dan lain-lain. Oke, mungkin kita sudah di akhir ya. Sudah di penghujung podcast kali ini. Nah, Mbak Iput, apa nih pesan-pesan kepada remaja nih yang ingin disampaikan di masa generasi milenial ya, atau generasi Z ya mungkin ya, yang sekali mereka lahir itu internet udah ada gitu. Karena saya itu punya HP internet itu tahun 2010 kali ya.
di masa awal saya nggak kenal internet itu apa. HP-nya masih jadul ya. HP-nya masih tulit-tulit gitu. Gimana Mbak? Ada pesan-pesan nggak ya buat remaja supaya mereka bisa memiliki apa ya intinya, memiliki perilaku yang sehat lah seperti itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi khususnya. Iya, jadi lebih ke karena tadi banyak muncul juga di media ya. Jadi hati-hati ketika memang mencari informasi yang pertama. Kemudian juga pengawasan orang tua itu memang harus ekstra dilakukan. Jadi dekatkan kembali dengan keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Kembali lagi ke keluarga juga, kemudian hati-hati memilih teman. Hati-hati memilih teman. Kemudian yang terakhir juga otomatis silahkan jangan lupakan Tuhan. Jadi, iya betul itu sekali. Faktor yang bisa membuat istilahnya apa ya, faktor luar biasa yang bisa membuat kalian bertahan gitu, selain seperti itu. Di zaman yang Tuhan. Artinya apapun agamanya silahkan mendekatkan diri pada Tuhan ya, mendekatkan diri baik yang Muslim, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha, istilahnya kembali ke silahkan pelajari kembali ajaran agamanya. Jadi pastikan nggak ada yang mengajarkan seks di luar nikah, itu kan pasti nggak ada ya. Jadi silahkan jaga diri, karena kalau misalnya nggak kalian yang jaga diri kalian, terus siapa lagi? Gitu. Kalau kalian tidak menghargai diri kalian, bagaimana mungkin orang lain itu mau menghargai diri kalian? Termasuk kamu, bagi perempuan, bagi laki-laki juga harus berani berkata, kita ditinggalin atau halalin, itu aja pilihannya pacaran itu. Iya. Mau komitmen nikah atau cuman have fun aja kan berarti kan. Dan saya rasa kalau bagi cowok itu pasti kalau cari cewek yang kayak apa ya, cewek yang bisa diajak jalan, bener kan? Iya betul sih. Cewek yang nggak malu-maluin diajak jalan itu kan cowok. Tapi nanti kalau dia ditanya cari istri yang kayak apa? Satu harus pintar masak, pintar dalam arti smart ya, smart. Masak, ngomong anak dan lain-lain. Tapi itu nggak termasuk bersih-bersih ya. Yang penting yang penting nanti anaknya itu dia sehat, dia punya pengetahuan tentang gizi yang baik, pengetahuan tentang kesehatan yang baik, juga care sama keluarga sih. Iya. Itu berarti bentuk itu nomor sekian ya berarti. Bentuk gitu ya. Karena saya juga pernah ngobrol dengan kan ya teman laki-laki banyak ya, kita pernah ngobrol, bisa bertanya-tanya. Bagi laki-laki itu apakah istilahnya face, tampang itu penting tuh ya? Ya penting, tapi ketika memang usianya sudah beranjak dewasa, jadi beda kalau anak-anak, bukan anak-anak sih, remaja. Ya tampang tuh nomor 1, cantik gak mau kayak gitu kan. Masa dikacangin kemana-mana bentuknya jelek kan ya, malu-maluin ya. Tapi dengan bergesernya umur, nanti semakin dewasa orang, ya kayak tadi Mas Pras bilang ya, jadi cari istri itu bukan semata-mata karena fisik saja ya, fisiknya aja, tapi juga dia harus smart tadi ya. Iya, nyari yang smart. Iya, nyari yang pinter. Karena bagaimanapun bagi wanita nih, bagi para cewek itu adalah sekolah pertama bagi anak. Iya betul sekali. Mau nggak mau seperti itu, anak tuh pasti akan tanya apa-apa ke ibunya dulu, baru ke yang lain. Iya gitu loh, betul masalahnya. sekali. Iya makanya cewek-cewek, meskipun kemarin gini soalnya. Ada teman-teman saya juga ya yang dia sekolah S2 gitu kan. Ujung-ujungnya dia jadi ibu rumah tangga gitu. So what gitu. Saya sih nggak mempermasalahkan, tapi netizen itu ngapain juga ujung-ujungnya jadi rumah tangga tapi sekolah tinggi-tinggi. Nah, padahal dengan sekolah yang tinggi dia jadi ibu yang pinter kan, dengan orientasinya ke rumah tangga dia memanage uang dengan baik, memanage perilakunya anak dengan baik, kesehatan anaknya juga terjamin gitu. Itu lebih bagus gitu. Betul. Jadi seperti hak untuk itu ya Mbak ya. Kita itu memiliki hak untuk belajar tentang kesehatan reproduksi kan ya, tentang ICPD gitu. Iya, kita punya hak gitu. Itu. Kalau misalnya anak sudah tahu dari ibunya, otomatis dia nggak akan cari keluar. Iya betul sekali, nggak akan cari di Google ya. Iya, jangan mengajarkan tentang seks jenis kelamin tadi ya. Itu sebenarnya bisa kita mulai dari anak kecil. Iya. Jadi saya punya anak masih kecil, dia sudah saya ajari, kamu itu laki-laki, ini perempuan. Kalau laki-laki dia punya ini, kalau
perempuan punya ini gitu, punya organ ini, punya organ ini gitu. Organ ini. Jadi diajarkan, jadi dia tahu oh saya itu laki-laki, oh saya itu perempuan. Meskipun kadang kan anak-anak kan nggak terlalu paham ya. Dan dia sekali menyebut karena aku perempuan, bukan kamu laki-laki. Oh. Nah, jadi sebenarnya pendidikan seksual itu bisa dari awal, dari anak-anak pun bisa ya sebenarnya ya. Sehingga mereka akan tahu, mereka akan ada gambaran bahwasanya oh kalau laki-laki seperti ini, oh kalau perempuan seperti ini. Jadi itu lebih mengarahkan juga ke nanti orientasi seksual, supaya orientasi seksualnya terbentuk dari kecil. Perlakukanlah anak laki-laki seperti laki-laki, anak perempuan seperti anak perempuan. Gitu. Itu nanti pembahasan kita yang mungkin mungkin pembahasan kita next episode ya mungkin ya. Ya, terima kasih sekali Mbak Ipu. Ternyata memang remaja itu sangat penting ya untuk belajar tentang kesehatan reproduksi ya, dan jangan salah di tempat belajar begitu. Carilah tempat belajar yang care buat kalian, yang care tentang kalian, salah satunya ya keluarga gitu, ataupun petugas-petugas kesehatan yang mereka memiliki basic kesehatan reproduksi yang memang mereka bertugas untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi seperti itu, seperti di puskesmas seperti itu bisa gitu, karena biasanya di puskesmas ada bagian khusus kesehatan reproduksi remaja seperti itu. Jadi jangan salah tempat untuk mencari informasi tentang kesehatan reproduksi seperti itu. Baik, sekali lagi Mbak Ipu terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kali ini. Ini kebetulan teman saya yang luar biasa pinter, ini adalah salah satu contoh ya. Karena sudah dari awal gitu kan, waktu masih anak-anak sudah diajarin KESPRO gitu, dari kesehatan reproduksi, meskipun setiap usia itu ada jenjangnya gitu. Mungkin nanti jika ada teman-teman pengen bertanya ataupun masih bingung tentang materi pada hari ini, bisa komentar di bawah ini. Nanti insya Allah kami akan jawab segera gitu. Silahkan bertanya, karena jangan sampai teman-teman itu salah tempat untuk bertanya. Carilah tempat atau orang bertanya yang memang benar-benar care dan paham tentang kesehatan reproduksi seperti itu. Ya, terima kasih sekali Mbak Ipu sudah berkenan untuk mengisi pada podcast pada kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman remaja di mana-mana. Ya, terima kasih kembali sudah diberikan kesempatan buat sharing-sharing tentang kesehatan reproduksi. Mungkin nanti ada sumber-sumber yang lain juga yang bisa lebih detail dalam membahas, karena hari ini kan kita hanya secara global ya. Secara umum memang kesehatan. Ya, mungkin nanti bisa membahas tentang bahaya kehamilan pada remaja, resikonya apa aja dan lain. Bisa nanti kalau memang teman-teman pengen request, Mas, Pak, tolong dibahas dong tentang ini di komentar di bawah. Oke, nanti akan kita bahas, akan kita jadikan untuk bahan di episode podcast selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak podcast pada kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.